Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi Abdul Karim, calon DPR RI dari Partai P3 Dapil 2 Aceh. Dalam perjalanan saya di birokrasi ini sebetulnya masa terakhir saya pensiun itu 42 tahun pengabdian saya di pegawai negeri sipil. Saya dulu memulai karir di birokrat ini pada saat-saat saya masih status mahasiswa sebetulnya. Status mahasiswa di Universitas Syah Kuala di Aceh. Dan saya pada saat itu, ya biasalah kita mahasiswa itu kan selalu mencari-cari upaya supaya bisa berlangsungnya kuliah kita dengan aman, tentu dengan masalah biaya, masalah ekonomi. Maka pada saat itu saya mulai bekerja, mencari-cari kerja, mendapat kerja di Badan Pembangunan Daerah, waktu itu ADB, Aceh Development Board di Aceh. Jadi saya menjadi staf lah di Bapeda Aceh pada waktu itu. Dan status kita hanya sebagai honorer saja sebetulnya. Dan beberapa saat kemudian ada pengangkatan pegawai negeri sipil dari formasi pusat, istilahnya dulu adalah DPB, diperbantukan. Ada beberapa orang dari teman-teman saya ada yang sudah meninggal. Jadi saya itu pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Nah, itu status saya sebagai DPB pada waktu itu dari Departemen Dalam Negeri, ditempatkan sebagai staf Bapeda di daerah. Dalam perjalanan itu saya mulai mengenal ada tokoh-tokoh besar yang menjadi pimpinan kita, Pak Majid Ibrahim, almarhum Profesor Ibrahim Hasan, Profesor Samsuddin Mahmud, dan orang-orang. Pada saat kita mengabdi di Bapeda Aceh itu, kita mendapatkan penugasan. Ada satu program yang sangat-sangat bagaimana pemberdayaan desa-desa di seluruh Aceh. Gitu. Nah, disitulah kami mulai mengenal bagaimana proses pemberdayaan masyarakat itu. Oke, baik, kita cut dulu. Ya, seperti saya ungkapkan tadi bahwa ketika saya mulai mengenal bagaimana peran masyarakat desa, peran pemberdayaan masyarakat desa, saya melihat bahwa ada satu problem yang sangat mendasar di desa itu. Problem yang mendasar itu adalah kalau kita dulu kan di dalam pendidikan kita dikenal sebagai wheel of problem. Problem mendasar itu adalah kemiskinan. Poor itu yang problem yang sangat mendasar di desa itu adalah kemiskinan. Nah, untuk menanggulangi ini tentu semua orang, pejabat, birokrat berpikir bagaimana membuat agar masyarakat desa itu lebih berdaya secara ekonomi, berdaya secara aspek-aspek yang lain di dalam merancang pembangunan di daerahnya. Saya masih pada saat itu masih bergerak di dalam program pengembangan wilayah di Aceh itu, dan sekian lama kemudian saya mendapatkan penugasan
beberapa tahap penugasan lah dalam masa karir saya sehingga saya pindah ke Jakarta. Ketika saya berada di Jakarta, saya kembali ke habitatnya Kementerian Dalam Negeri. Ya. Jadi di Kementerian Dalam Negeri inilah saya mendapatkan sebuah penugasan pada waktu itu sebagai memimpin sebuah direktorat, yaitu Direktorat Pembangunan Desa, ya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Jadi saya menjadi Dirjen Desa pada waktu Dirjen Kampung. Istilah saya itu ini Dirjen Kampung ini ya. Jadi pada saat itu yang pada saat saya mulai Dirjen baru desa ini 70.000 desa lah di seluruh Indonesia. Nah, kita mulai mengamati secara menyeluruh di Indonesia ini sebetulnya kita melihat ada beberapa strata di dalam desa dari segi kemampuan, luas wilayah, geografis segala macam. Nah, ada desa-desa yang sangat memprihatinkan, kemampuan masyarakatnya sangat rendah dan kekuatan ekonomi hampir tidak ada, dan budaya-budaya lokal yang kadang-kadang juga mempengaruhi desa dari berkembang. Dan ada juga budaya-budaya yang istilah kami dulu bahwa tidak semua keterikatan dengan budaya-budaya lokal itu yang menghambat pembangunan. Justru kadang-kadang ada budaya-budaya lokal yang primordial. Primordialisme itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada karena primordialisme itu dia berjuang untuk mempertahankan kekuatan desanya, kekuatan pembangunan budaya dan segala macam. Nah, pada saat itu di Kementerian Dalam Negeri ini Bapak Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Bapak Gamawan Fauzi ini, Pak Gamawan Fauzi ini sangat sentral di dalam membicarakan bagaimana pemberdayaan desa pada waktu itu. Ya, teringat pada tahun 2012 beliau mempunyai inisiatif memanggil kami bahwa coba Tarmizi berpikir bahwa untuk masa depan desa ini kita harus berpikir sesuatu yang mempunyai suatu kekuatan di desa itu, di negeri tercinta ini. Saya tanyakan kepada Pak Menteri, apa sebetulnya yang Bapak inginkan dari desa ke depan, Pak Menteri? Kan kita sama, Pak Tarmizi, bahwa yang kita mau masyarakat desa ini akan bisa mandiri pada suatu ketika masa depan. Mandiri secara ekonomi, mandiri di dalam mengelola pembangunannya, resource-nya di daerah. Mereka harus mandiri. Dan untuk itu tentu kita harus mendesain satu undang-undang untuk itu. Ya, akhirnya kami mengundang beberapa tokoh besar di Indonesia, profesor-profesor yang ahli di bidang pedesaan itu, sehingga kami rumuskanlah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu Komisi 2, kami rumuskan satu undang-undang yang kemudian dilahirkan pada undang-undang itu lahir pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 2014 itu terkenal Undang-Undang Desa. Kami ditugaskan untuk mengawal undang-undang ini sampai benar-benar berfungsi kepada desa. Kata Pak Menteri, ini perjuangan besar Pak Tarmizi, harus melahirkan sesuatu untuk Kementerian Masyarakat Desa. Nah, dari situlah mulai bahwa lewat Undang-Undang Nomor 6 2014 ini, pemerintah
mendesain suatu kekuatan kepada masyarakat sebetulnya. Ada kewenangan lokal yang berskala desa. Intinya pada Undang-Undang Nomor 6 2014 ini adalah kewenangan. Gitu. Kalau masyarakat mempunyai kewenangan dan mampu dia mengelola kewenangan itu dengan bagus, maka kita tidak akan khawatir pada suatu ketika bahwa desa itu akan mandiri dan mampu membenah diri sendiri dia. Nah, kewenangan lokal yang bersegala desa inilah yang menjadi inti di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 ini. Sehingga pembicaraan kita dengan parlemen, dengan DPR RI pada waktu itu adalah melihat berapa besar kemampuan pemerintah untuk kita turunkan dana ke desa itu. Ya. Sehingga dengan pembahasan yang panjang, Bapak Presiden pada waktu itu Bapak SBY dengan pimpinan DPR, saya masih teringat pada waktu itu adalah Bapak Marzuki Ali menjadi pimpinan DPR. Ya, diputuskanlah bahwa undang-undang desa ini dengan 10% transfer pusat ke daerah, ke desa. Sehingga pada awal-awalnya Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa kita mungkin tahun pertama undang-undang desa ini menurunkan anggaran ke daerah pada tahun 2015. Inilah tahun pertama mulai desa ini mendapatkan dana yang jumlahnya cukup lumayan untuk pembangunan desa itu. Dan selanjutnya kemudian pada pemerintahan Bapak Jokowi, terus desa ini mendapat gelunturan sesuai dengan undang-undang itu. Dan mulai bertahap per desa. Sekarang kalau kita berbicara hari ini, maka undang-undang desa ini sudah menghasilkan hampir 1 miliar per desa. Ada yang sesuai dengan ukuran desa, luas daerah, kesukaran daerah, dan geografinya. Dan sekarang kita melihat mendekati 1 miliar per desa. Ini sebuah achievement yang sangat spektakuler dari upaya-upaya pemerintah kita dengan parlemen untuk melihat masa depan desa ini. Dan dengan penggelunturan dana yang begitu besar ke desa, maka kita lihat ada berbagai tantangan yang kita hadapi di desa ini sebetulnya. Ini berhenti dulu ya. Oke. Ya. 2, 1. Oke. Baik Pak. Tantangan apa saja Pak dengan anggaran yang begitu besar ya bagi pelaksanaan undang-undang desa ini Pak? Ya, kita melihat sebetulnya sekarang di desa-desa di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh aparatur tentunya, kepala desa dan perangkat-perangkat desa dalam mengelola dana ini tidak begitu mudah sebetulnya. Karena yang pertama sekali, kita punya aturan-aturan dan ada keharusan-keharusan yang harus dipenuhi oleh pengelola dana ini. Yang pertama sekali, kita mau agar dana desa ini betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Kita merancang undang-undang desa ini adalah dari awal supaya desa bisa mempunyai inisiatif di dalam perencanaan pembangunan desanya. Sekarang yang kita lihat adalah untuk quality spending, untuk agar perencanaan desa ini berkualitas, maka kita harus membenah aparatur desa itu, harus mampu mengelola dana desa ini dengan tepat guna dan berhasil guna bagi dana-dana desa ini. Kalau tidak,
maka dana desa ini akan menjadi waste untuk tidak mencapai sasaran apa yang diharapkan di dalam pembangunan desa itu. Tantangan kepada masyarakat sekarang ini adalah kepala-kepala desa ini kan terpilih dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sarjana, malah ada yang doktor, tapi ada yang SMP, SMA. Jadi kemampuan tentu berbeda-beda. Oleh karena itu kami mengira bahwa sekarang untuk memperbaiki quality spending dana desa ini, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa, termasuk BPD-nya gitu. Maka di dalam pengelolaannya sekarang pihak World Bank sudah mensupport untuk peningkatan kapasitas ini, memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk aspek quality spending ini. Dan sekarang di desa-desa ini kita harapkan jangan ada intervensi dalam pengelolaan dana desa itu dari manapun. Nah, ini pemerintah desa tidak merasa juga aman-aman aja, karena semua stakeholders juga punya kepentingan-kepentingan dalam campur tangan terhadap dana desa ini. Kalau di desa ini kita menanyakan kepada mereka, apa semuanya ke dana desa. Semua kepentingan yang nampak ada dana desa, karena itu bisa diambil secara langsung. Nah, jangan begitu, kita katakan bahwa kita punya aturan-aturan. Jadi sekarang yang paling penting kita berpikir adalah bagaimana kontrol dana desa ini yang bagus supaya dana desa ini tidak terjadi penyalahgunaan wewenang daripada aparatur dan perangkat dan kepala desa itu sendiri tentunya. Untuk itu kita sudah berpikir dengan pemerintah menurunkan sebuah program yang sekarang dilola oleh antar kementerian, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri PMK, Bappenas, untuk menggelunturkan satu program disebutkan dengan P3PD, yaitu program ini sangat berguna untuk masyarakat karena lah program peningkatan kapasitas aparatur desa dan pembangunan desa. Jadi dengan memberikan meningkatkan kapasitas aparatur desa ini, mereka bisa tahu yang sesungguhnya aturan main di desa itu bagaimana, sehingga dia mumpuni untuk mengelola desa ini. Jadi yang kita perbaiki sekarang adalah tata kelola desa. Tata kelola desanya yang bagus sehingga dana desa itu bisa betul-betul berkualitas untuk kemudian. Jadi untuk mencapai sasaran desa ini adalah kita harus menempatkan orang-orang, maksudnya rakyat harus memilih kepala desanya yang betul-betul berpikir untuk kemandirian desanya, berpikir ke masyarakatnya, tidak menyelewengkan dana desa itu. Nah, inilah yang sebetulnya diharapkan oleh undang-undang ini. Nah, dalam perjalanannya memang itu tidak mudah, oleh karena seperti kami katakan tadi, banyak potensi-potensi di lokal desa itu membutuhkan suatu sikap entrepreneur daripada seorang kepala desa, sikap kewirausahaan. Jadi makanya sekarang oleh Pak Menteri Dalam Negeri sekarang menekankan dalam peningkatan kapasitas aparatur sekarang, di samping masalah manajemen, harus ditata mereka dari segi pemahaman entrepreneurship-nya, bagaimana kepala-kepala desa harus punya sikap entrepreneurship yang bagus supaya dia bisa berpikir bagaimana memberdayakan ekonomi lokal, ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Oke. Kita cut dulu, Pak. Ya, cut dulu. Siap. Oke,
Pak, lalu bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Pak? Ya, ini memang itu yang sangat kita harapkan menjadi aspek fondasi di dalam kita katakan Kementerian Desa, tergantung kepada Kementerian Ekonominya. Jadi sekarang ini kita lihat seluruh Indonesia ini sangat kaya dengan potensi-potensi yang luar biasa dari seluruh daerah ini. Oleh karena itu jangan dana desa itu memanfaatkannya sebagai seragam di seluruh Indonesia, tidak butuh demikian. Ini diharapkan adalah dana desa itu bisa dimanfaatkan oleh kepala desa dan aparaturnya untuk berpikir ada inovasi di desa itu untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di lokal itu. Sekarang kita lihat bahwa lewat lembaga yang kita sudah unggul-unggulkan sekarang ini BUMDes, ya, ini BUMDes BUMD desa ini kan sangat-sangat bagus. Ada beberapa daerah yang sangat berkembang BUMDes ini. Jadi kepala desa bisa memanfaatkan potensi-potensi desa untuk ekonomi desa ini lewat BUMDes. Ya, BUMDes ini bisa berpikir bisnis dia. Jadi perusahaan lokal desa yang melakukan bisnis untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah BUMDes. Ya, jadi ini BUMDes lah yang kita harapkan menjadi sokoguru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke depan. Nah, di dalam pemberdayaan potensi-potensi lokal ini, ya, tidak ada jalan lain. Untuk kesejahteraan masyarakat kita butuh ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu harus ada investasi. Investasi itu membutuhkan inovasi. Tanpa inovasi maka tidak ada kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan itu muncul dari ada pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dan pertumbuhan ekonomi akan ada bila pengelola dana-dana itu punya inovasi baru yang berkembang sesuai dengan apa potensi yang ada di lokal-lokal mereka. Jangan hanya copy paste dari satu desa ke desa-desa yang lain seragam, itu tidak demikian. Tapi yang dibutuhkan adalah sebuah kekhususan lokal itu sendiri, lokal inisiatif. Ini yang kita sebutkan di dalam undang-undang desa, ada lokal inisiatif di desa itu. Mereka bisa mengajak masyarakatnya di dalam pembangunan secara partisipatif. Nah, ini yang kita harapkan depan munculnya satu model manajemen kepala desa adalah manajemen kepala desa yang inovatif ya, jadi pemberdayaan masyarakat dengan cara partisipatif. Masyarakat bisa berpartisipasi secara murni, bukan partisipasi yang digalang-galang untuk rame-rame saja. Sekarang kenyataannya saya melihat di beberapa daerah bahwa masyarakat diundang untuk beramai-ramai muskel, ada musyawarah-musyawarah pada tingkat desa. Tapi kemudian dari hasil musyawarah itu tidak ada apa yang diusulkan oleh masyarakat yang hadir menjadi proyek di daerah itu. Masyarakat tentu akan patah semangat. Apa guna kami diundang-undang kalau begini terus? Apa yang kami ungkapkan tidak pernah lahir sebagai satu keputusan kami bersama. Jadi tentu ini bukan partisipasi yang real. Jadi yang kita harapkan adalah partisipasi secara real masyarakat. Artinya kepala desa dengan perangkatnya mengelola dana desa itu bersama-sama dengan masyarakat desa. Masyarakat desa pinter-pinter. Dia punya berbagai kiat-kiat dalam pembangunan desa. Dan mereka yang bisa melihat karena mereka tinggal di sana bertahun-tahun. Mempunyai pengalaman yang begitu panjang dan dia tahu apa yang berguna untuk mereka di dalam hidupnya di desa-desa tersebut. Saya kira demikian. Ya, tentu semakin sehari perjalanan pembangunan ini semakin gencar dan sebetulnya kita harapkan
desa ini betul-betul akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru masa depan. Ini yang sering diungkapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sekarang ini. Saya sangat-sangat termotivasi dengan ungkapan-ungkapan beliau bahwa ada tantangan yang paling besar sekarang ini. Kita melihat bahwa orang tidak senang lagi tinggal di desa kalau desa ini tidak menjadi attracting untuk tinggal, untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tentu orang akan pindah. Terjadi urbanisasi yang sangat besar ke kota-kota. Dan ini yang terjadi di beberapa negara lain. Seperti diungkapkan oleh Bapak Menteri baru-baru ini, dia menampilkan contoh-contoh urbanisasi yang sangat besar di daerah-daerah. Mereka akan keluar desa oleh karena tidak ada sesuatu yang diharapkan di desa itu. Ini tantangan bagi kita. Indonesia dengan desa yang begitu kaya, ini tidak seharusnya terjadi untuk masa depan. Justru jadi sebaliknya, seperti kami katakan tadi, yang diungkapkan oleh Pak Menteri bahwa desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru masa depan. Nah, kalau demikian, tentu semua orang akan menuju ke desa. Dia akan sangat senang tinggal di desa. Karena memang suasana desa polusinya masih belum begitu tinggi dibandingkan kalau hari ini saja kita melihat bahwa Jakarta ini ya sudah begitu tinggi polusinya. Kalau dibandingkan dengan desa-desa tentu masih sangat nyaman tinggal di desa. Tetapi kalau ekonominya tidak tumbuh, tentu orang akan juga berdesak-desak ke kota, walaupun apapun risiko di kota, kalau mereka gampang mencari makan segala macam. Inilah yang kita harapkan masa depan adalah membenah desa ini sehingga desa menjadi mandiri dan menjadi pusat ke pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa. Sehingga justru orang pindah dari kota ke desa, bukan dari desa pindah ke kota. Saya kira demikian. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, baik Pak. Sejauh ini apakah masih ada aspek perbaikan ataupun revisi dalam rancangan undang-undang desa itu, Pak? Ya, ini memang akhir-akhir ini sudah dengan berbagai kajian. Ini sedang dirumuskan juga beberapa pemenahan dalam undang-undang desa ini. Tapi memang kadangkala revisi-revisi ini bisa menjadi tantangan juga untuk semua orang. Misalnya sekarang adalah dalam kepemimpinan di desa ini termasuk jangka waktu, kemudian ya standar bagi pendidikan, dan yang paling penting sebetulnya adalah kita melihat tadi bahwa untuk perubahan-perubahan yang kita harapkan, masalah kontrol ini yang paling penting. Sekarang harus mengharmonisasi undang-undang yang ada di pusat ini sehingga tidak menjadi gamang bagi masyarakat desa di dalam mengelola desa ini. Dia ketika dia terima arahan-arahan di pusat, tentu oleh karena banyak kementerian yang sekarang berkepentingan desa ini, yang diharapkan adalah terjadi harmonisasi di dalam regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Itu satu. Yang kedua, kita harapkan tidak ada jalan lain bahwa untuk 3, 2, 1. Baik. Ya, yang kedua yang seperti kami katakan tadi bahwa tidak ada jalan lain untuk menghasilkan kementerian desa ini. Perlu peningkatan kapasitas aparatur dan aspek-aspek kontrol terhadap dana desa ini yang sangat penting. Kalau aspek kontrol ini tidak kita perkuat, maka harapan-harapan kita untuk masa depan desa ini menjadi buyar. Jadi ini yang kita
mulai berpikir sangat keras untuk mendidik kepala-kepala desa ini sehingga mereka betul-betul mengetahui aturan-aturan main. Karena kadang sekarang penyelewengan dana IC tidak selamanya karena niat mereka menyeleweng, tetapi karena kemampuan terbatas tidak memahami aturan-aturan. Itu bisa juga dengan orang-orang bisa menyeleweng, salah penggunaannya karena mereka tidak mengetahuinya. Jadi ini yang kita mulai suguhkan di dalam training-training kepada mereka, aspek-aspek yang materi-materi dasarnya kepada mereka di dalam aspek-aspek pengelolaan keuangan ini dan kontrol dengan bagus. Saya kira baru kemudian selanjutnya baru seperti kami ungkapkan tadi, ini adanya pemberdayaan kepada seluruhnya, baik aparat juga masyarakat, di dalam memahami aspek-aspek ekonomi tadi, ekonomi masyarakat desa dalam entrepreneurial, entrepreneurship ini yang paling penting sekali. Dan terakhir, kami melihat butuh keharmonisan juga di antara seorang kepala desa, dia yang paling pokok sebetulnya memberikan semangat kepada masyarakat desa. Dia harus mampu, seorang pemimpin harus mampu memotivasi rakyatnya untuk dia berpikir masa depan. Jadi future thinking ini yang paling penting. Dia harus memberikan semangat kepada masyarakat desa sehingga nanti masyarakat punya spirit yang paling tinggi di dalam membangun desanya. Kita lihat sekarang ada desa-desa yang mandiri, beberapa persen lah di Indonesia ini. Mereka tidak sempat lagi berpikir kalau hari-hari. Mereka tidak mendiskusikan lagi berapa bantuan dari pemerintah, Bukan itu yang didiskusikan. Yang didiskusikan adalah bagaimana upaya-upaya produksi yang terus ditingkatkan karena mereka sudah merasakan nikmat daripada peningkatan produktivitas mereka di desa. Mereka sudah menikmati hasil daripada berproduksi. Jadi tidak lagi ilusi hanya mimpi apa yang akan kita bangun, tetapi sudah mereka melakukan upaya-upaya itu secara konkret dan mereka sudah menerima hasilnya yang bagus untuk ekonomi keluarga mereka. Bayangkan di desa, kalau saya sering mengatakan kepada masyarakat, yang paling sedih di masyarakat desa sekarang, anak-anaknya sekolah. Seorang ibu rumah tangga, ketika dia bangun pagi, dia siapkan anaknya sekolah, ketika anaknya minta jajan saja tidak mampu dia berikan, karena dalam keluarga itu tidak punya cash. Walaupun dia punya aset di belakang rumah, ada tanaman, tapi tidak menghasil cash day to day, menghasil cash hari-hari di dalam hidup mereka. Ini yang kita terus berpikir, ada inovasi-inovasi yang harus dipikir oleh kepala desa itu, memberikan pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat itu menghasilkan day-to-day life yang bagus dalam ekonomi. Gitu ya. Jadi masyarakat itu harus berpikir tidak bisa lagi subsisten. Jadi kalau mereka terus berpikir ini memang hidup kita sudah begini, yang sudah begini tentu tidak bisa. Jangan berpikir begitu, tapi dia harus berpikir bisnis, harus mampu berpikir komersil. Jadi masyarakat desa harus ditumbuhkan satu pemikiran hidup yang komersil untuk masa depan agar ekonominya tumbuh dengan bagus. Saya kira demikian. Memang pembangunan dimanapun di dunia itu tidak ada, walaupun kita katakan bahwa kita melahirkan undang-undang desa agar ada lokal inisiatif untuk pembangunan desa, tapi tidak satu pembangunan pun di negeri di dunia ini yang berlaku hanya bottom up. Tapi ada yang diharapkan adalah pembangunan itu selalu ada hubungan antara pusat dengan daerah itu. Pemerintah pusat dengan pemerintah lokal ini harus bekerja sama dengan bagus sehingga ketemu di tengah dia menghasilkan karya-karya yang besar. Jadi top down dengan bottom up selalu harus dipadukan, maka kemudian menghasilkan karya-karya yang besar. Inilah yang kita harapkan dari undang-undang desa ini, ada sinergisitas yang muncul
yang paling produktif di situ. Masyarakat tidak dengan ada undang-undang desa lalu melupakan apa yang menjadi sasaran diharapkan oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya keliru. Justru sebetulnya itu akan memperkuat kerjasama-kerjasama, karena memang di dalam desa itu sendiri sekarang kita kenal aja ke kawasan-kawasan yang dilola oleh beberapa desa menjadi satu kawasan gitu, dan itu ada gagasan-gagasan dari pemerintah pusat di dalam pengelolaan kawasan-kawasan yang bisa bernilai ekonomi yang paling tinggi. Misalnya sekarang ini kita lihatlah bagaimana gagasan pemerintah pusat, desa wisata, desa digital, segala macam. Ini kan suatu inovasi-inovasi yang bisa menumbuhkan kekuatan kepada masyarakat desa untuk masa depan. Inilah yang sebetulnya sekarang ini sudah 8 tahun kita mulai mensupport desa ini dengan anggaran yang sangat-sangat besar. Ya, dalam umur yang demikian, saya kira sudah saatnya lah kita mengatakan bahwa sudah kita memanen hasil daripada undang-undang desa ini sebetulnya ini. Inilah yang sebetulnya masih banyak yang kedodoran. Maka kita harapkan ke depan dengan adanya peningkatan kapasitas, nih program-program peningkatan kapasitas dan pembangunan desa ini, nanti tidak ada lagi desa-desa yang kepala desa yang bermasalah. Kita lihat sekarang banyak kepala-kepala desa yang bermasalah dengan aparatur karena memang menjadi penyelewengan-penyelewengan. Ini tidak kita harapkan demikian lagi. Tetapi yang kita harapkan adalah mereka memahami secara persis undang-undang yang diturunkan kepada mereka untuk pengelolaan dana desa ini, untuk pengelolaan desa yang benar-benar empuni, untuk sehingga belanja desa yang berkualitas. Itu adalah istilah sekarang kita ini di dalam kerjasama yang kita bangun dengan World Bank, belanja desa yang berkualitas supaya kehidupan masyarakat tambah sejahtera ke masa depan. Dan sudah barang tentu pada akhirnya tidak bisa tidak bahwa kemandirian itu akan tercapai. Kita akan sampai pada titik itu kalau semua upaya-upaya ini dijalankan secara bagus dan bertanggung jawab. Saya kira demikian. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan yang begitu panjang, sudah lebih kurang 8 tahun pengelontoran dana desa ini, ada plus dan minusnya yang dicapai di desa-desa di seluruh Indonesia. Yang dulu kita harapkan, bukan kita harapkan, dulu yang dalam pengalaman kita, di desa ini kan dan dana yang ada kan hanya sangat kecil yang diperuntukkan untuk desa. Saya masih teringat pada zaman-zaman dulu 20 juta dana LSD itu dulu yang merebut-rebut di situ. Tapi ternyata sekarang sudah hampir 1 miliar per desa. Tentu ini kan sebuah achievement yang luar biasa dari pemerintah. Tapi di dalam mengelola dana yang hampir 1 miliar itu tentu banyak sekali challenge yang dihadapi oleh karena masalah-masalah regulasi yang belum bisa diikuti secara penuh. Nah, ini masalahnya sekarang. Yang regulasi-regulasi yang tidak dipahami secara penuh dan tidak taat kepada regulasi-regulasi itu, sehingga terjadilah bermacam persoalan di desa-desa itu. Dan yang paling berbahaya yang kita bisa terjadi di desa itu kalau trust masyarakat terhadap pimpinan desa itu tidak ada. Nah, trust ini sangat harus dijaga oleh pemerintahan desa. Kalau rakyat sudah nggak percaya kepada kepala desa, aparatur desa, maka jangankan kita harapkan kemandirian, namun sebaliknya. Jadi ini yang kita betul-betul mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan desa lewat training-training kita berikan suguhkan dalam kepemimpinan ini, bahwa bangun trust itu kepada masyarakat. Kalau trust itu ada, maka partisipasi akan tumbuh. Dan baru desa itu bisa
bergerak secara bersama-sama di dalam pengelolaan dana desa ini dengan bagus. Sekarang kita lihat bahwa di dalam membangun trust ini tentu yang dipentingkan adalah kapasitasnya. Seorang kepala desa kalau dia tidak mempunyai kemampuan apapun di dalam mengelola desanya, maka tidak ada trust ini. Dan bukan hanya saja kemampuan, tetapi manajemen kepala desa ini terhadap mengelola desa itu sangat dibutuhkan. Kalau bayangkanlah kalau kita misalnya pada zaman-zaman dulu tidak punya uang pada masa-masa yang lalu, tapi kepala-kepala desanya sangat dipercaya oleh rakyat. Apapun instruksi kepala desa, masyarakat secara penuh mengikuti instruksi-instruksi itu, walaupun mereka tidak punya uang. Tetapi dengan inisiatif masyarakat desa yang penuh semangat itu akan bisa berkembang bagus desa itu. Tapi sekarang punya uang, tapi tidak dipercaya oleh rakyat. Nah tentu itu tidak bisa juga berlangsung desa itu, yang ada konflik antara masyarakat dengan kepala desa, dengan aparatur segala macam. Dan inilah yang kami katakan tadi, butuh harmonisasi yang bagus dengan aturan, dengan pola kepemimpinan, dan menjaga kekompakan. Ini dibutuhkan di desa-desa itu segala. Demikian. Oke, baik. Siapa? Ya, sebetulnya yang dibutuhkan untuk pola manajemen sekarang tidak bisa lagi one way. Yang dibutuhkan adanya two way communication, adalah dua arah, komunikasi yang dua arah secara aktif. Yang dibutuhkan kepada pemimpin sekarang, dia harus menggunakan jangan bangun dengan lidahmu. Itu ada istilah dalam development, dalam pembangunan. Jangan bangun dengan lidahmu, bangun dengan kupingmu. Pengertiannya adalah kami dulu ketika kami di bangku sekolah diajarkan bahwa don't develop with your tongue, develop with your ear. Jangan kamu bangun dengan lidahmu, bangun dengan kupingmu. Pengertiannya adalah kita harus mampu mendengar masyarakat. Harus punya kemampuan seorang pemimpin, leader di desa itu untuk mendengar masyarakat. Dan kalau ada protes-protes dari masyarakat, kepala desa jangan terlalu sensitif, merah kupingnya, tetapi itu adalah masukan-masukan sebetulnya yang perlu dipelajari. Dan di dalam pembangunan desa itu butuh satu rekayasa sosial. Ini ada istilah dalam pembangunan, rekayasa sosial dalam pembangunan desa itu. Ini dibutuhkan social engineering, ya. Ada kemampuan social engineering oleh seorang kepala desa untuk membangkitkan spirit masyarakat desa dalam pembangunan. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Tadi bahwa pada musyawarah-musyawarah, di galangnya musyawarah-musyawarah secara aktif, secara penuh, dengan penuh kelembutan, diskusi terjadi secara terbuka, tidak one way, maka dengan demikian spirit masyarakat di dalam memberikan saran-saran dan bukan hanya saran, tetapi dia curahkan semua tenaga. Itu satu contoh dulu pada sebuah program yang kami lola di desa. Kami sebutkan program PNPN Mandiri Pedesaan. Program PN Mandiri Pedesaan itulah program yang digelunturkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Sekarang tertinggal berbagai legacy di masyarakat itu, bahwa ada program yang sangat inovatif di masyarakat itu, walaupun dana tidak begitu besar. Ketika saya menjadi Direktur Jenderal dulu, saya teringat kita lola dana itu setahun mungkin 9 triliun. Sekarang dana desa ini sudah hampir 600 triliun, 548 triliun sekarang dana desa ini yang sudah digelunturkan ke desa. Tetapi problemnya bermacam-macam. Manfaatnya tidak sebesar dana yang kita gelunturkan itu. Nah, ini kita kelihatannya. Kalau kita mengukur secara transparan begitu, kita melihat hasil yang dicapai dengan dana yang begitu besar sudah belum begitu seperti harapan kita lah. Dulu pada saat
PNPN Mandiri Pedesaan, kita mengelola dana tidak sebesar itu, tapi program itu muncul partisipasi yang sangat penuh dari masyarakat. Kalau misalnya kita membangun sebuah jalan dengan masyarakat, pada jalan itu kita lihat share masyarakat yang sangat tinggi. Kalau kita bangun jalan 150 juta, itu ada 50 juta share masyarakat di situ, dengan dia gotong royong, dia angkut batu di situ, dia taruh pancang, dia jaga, dia bikin portal untuk menjaga, memeliharanya secara bagus. Nah, inilah pembangunan yang dibangun atas dasar rekayasa engineering, ada partisipasi yang penuh, sehingga kualitas pembangunannya sangat bagus karena dipelihara oleh masyarakat. Ini yang kita harapkan sebetulnya di dalam Undang-Undang Desa ini. Ini yang maka kita sebutkan azas pembangunan desa ini dasarnya adalah dari gotong royong, kebersamaan masyarakat desa. Sekira demikian.